Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel Turen Tabu Lampot. Pagi ini saya berada di kebun alpukat. Saya sedang melakukan pemangkasan. Saya lagi memilih cabang-cabang yang akan saya besarkan dan yang akan kita buahkan. Jadi kita mengurangi beberapa ranting dan beberapa dahan yang tidak kita perlukan. Istilahnya ini menyeleksi ya teman-teman ya. Jadi kita membuang tunas air, membuang ranting yang tidak perlu, dan membuang dahan yang tidak kita perlukan. Atau beberapa dahan yang saling bertabrakan ya. Jadi kita hilangkan dan kita rapikan. Ini tidak saya pegang HP-nya ya teman-teman ya. Jadi saya taruh saja. Tapi semoga teman-teman bisa memahami ya dengan teknik-teknik yang saya lakukan. Cabang-cabang yang ke atas, tunas yang ke atas ini sengaja memang saya hilangkan teman-teman, karena menghendaki pohon ini tidak tinggi ya. Jadi karena kita menginginkan pohon ini tetap pendek dan bisa berbuah, jadi kita hilangkan yang beberapa yang mengarah ke atas. Proses ini kalau teman-teman yang zaman sekarang bilangnya pruning ya teman-teman ya. Ya sama saja lah, pruning atau pemangkasan itu sama ya teman-teman ya. Rata-rata pohon di sini berusia 1,5 tahun ya teman-teman ya. Jadi ini masih belum terlalu lama juga kita tanam. Ada yang 1,5, ada yang 2 tahun. Beberapa juga sudah pada berbunga dan berbuah. Cuman karena kita tidak fokus untuk membuahkan ya, karena pohon masih juga belum terlalu gede, jadi kita tidak fokus untuk membuahkan. Beberapa memang kita buangi beberapa buahnya ya, karena ya kita belum program ke pembuahan dulu. Yang penting ini tertata rapi dulu ya teman-teman ya. Ranting-rantingnya ini tertata rapi, pohon tidak tinggi, jadi membuat kita enak dalam melakukan perawatan. Dan waktu kita proses pemanenan juga lebih enak kalau pohonnya pendek ya. Membuat pohon pendek itu ada tekniknya teman-teman. Tidak asal dipangkas gitu saja ya. Ada beberapa ilmu dasar yang harus kita pahami sebelum melakukan pemangkasan. Jadi ya tidak boleh asal-asalan kalau memangkas. Nah, cuman garis besarnya gini teman-teman. Untuk yang ke atas, untuk cabang yang ke atas itu memang sengaja kita hilangkan. Jadi kita memelihara cabang yang ke samping, kita membesarkan cabang yang ke samping, dan kita membuat percabangan yang banyak sekali. Kalau alpukat seperti itu, saya memahami teknik dasarnya ya. Jadi nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri ya. Karena ini pohon ini masih belum berbuah ya teman-teman ya. Jadi hasil pangkasannya ini kita kasih makan untuk kambing ya teman-teman. Jadi ini tidak buat untuk kita melakukan sambung pucuk atau okulasi ya. Karena kita juga belum tahu persis ini varietas yang kita kehendaki atau tidak kan ya. Kita tidak boleh melakukan okulasi kalau dari pohon yang belum pernah berbuah. Lama sekali ya saya tidak membuat video vlog di kebun yang ini. Karena kesibukan yang sangat luar biasa ya teman-teman ya.
karena kesibukan dalam melakukan pengiriman bibit. Karena beberapa teman-teman itu banyak yang ketika order bibit itu kalau masih di lokalan Malang sini itu minta saya sendiri yang nganter ya, jadi tidak boleh memakai kurir. Ya beberapa teman-teman karena beralasan karena kepingin ngobrol-ngobrol, kepingin sharing dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa. Kalau masih terjangkau lokasinya ya saya sendiri yang nganter ya. Kalau untuk yang di luar Malang ya mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi karena saya juga sulit kalau untuk melakukan pengiriman, sulit waktunya maksudnya teman-teman. Jadi kita memakai jasa pengiriman. Yang ini berusia hampir 2 tahun yang ini teman-teman. Ini alpukat Pinkerton. Jadi kita iseng aja ya. Di sini kan MDPL-nya 400 ya teman-teman. Kita tanam Pinkerton ya. Ya iseng-iseng sajalah. Ini tidak semuanya Pinkerton ya. Semuanya kan rata-rata alpukat introduksi lain ya. Yang berkulit kasar cuma Pinkerton ini saja, sama Reed. Kita tanam tidak banyak ya, cuma ada Pinkertonnya 3, Reednya 3. Ya cuma buat eksperimen saja. Walau menurut beberapa teman-teman kalau alpukat Pinkerton dan Reed tidak cocok untuk ditanam di MDPL 400, tapi kita tidak masalah ya. Jadi kita riset ya teman-teman ya. Kita cari tahu juga. Untuk beberapa teman-teman ya yang lagi pada gemar budidaya pohon alpukat, atau yang lagi masih belajar, lagi iseng-iseng, harap berhati-hati ya dalam masalah pemangkasan. Kalau teman-teman mau melakukan pemangkasan, silahkan dipahami dulu ya beberapa dasar dan beberapa teknik dalam hal pemangkasan. Teman-teman bisa mempelajari ini ya dari beberapa video ya. Ya tidak dari saya juga, silahkan mengambil sendiri referensi yang mungkin menurut teman-teman lebih sreg di hati, monggo silahkan. Jadi kita punya acuan ya, dalam melakukan pemangkasan itu punya acuan. Jadi kita tidak boleh asal pangkas. Kan fatal kalau yang kita pangkas itu kalau ke cabangnya ke samping-samping kita pangkas itu kan ya fatal ya teman-teman ya. Seperti kasus di teman saya kemarin, karena tidak tahu ya semua cabang yang ke samping itu dipangkasi. Jadi disisakan yang cabang ke atas. Dan itu malah terjadinya kan lucu seperti pohon sengon ya jadinya ya. Dan waktu itu saya setelah tahu itu mau tertawa gitu, takut dosa ya teman-teman ya. Karena teman saya itu ya lucu sekali, tidak punya ilmunya, tidak punya dasarnya, langsung melakukan pemangkasan sendiri di kebunnya. Ya memang tidak apa-apa ya, karena itu kebun dan pohonnya juga punya dia teman saya sendiri ya, tapi ya kan lucu gitu teman-teman. Jadi yang ke samping itu dihabiskan semua, kurang lebih ukurannya itu pohon sudah berusia 1 tahun lebih dan pohon itu sudah 3 meter. Yang 1,5 meter di bawahnya itu dihabiskan semua teman-teman. Cabang-cabangnya ke samping itu dihabiskan, dipangkas habis. Ya jadinya seperti pohon kayu ya teman-teman ya. Semoga video ini ada manfaatnya ya untuk semua teman-teman saya. Mohon maaf ya bila ada kurang-kurangnya, ada kesalahan-kesalahannya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.